Selamat datang di channel media SPPJM SPDT FSPMI Surabaya Sidoarjo. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Mari 3-3 masa tua, 3-3 yo, 3-3 sih, Cikrati. Orang miskin laporan, kira-kira ditangkap oleh polisi. Maka dari itu kawan-kawan, kawan-kawan, hanyalah lawan kawan-kawan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Bunyikan klaksonnya kawan-kawan. Kibarkan bendera-bendera perjuangan kita kawan-kawan. Tunjukkan militansi FSPMI kawan-kawan. Maka dari itu, tanpa ada perlawanan kawan-kawan, mustahil akan adanya namanya perubahan. Hari ini 4 teman kita harus bebas. Bahkan kawan-kawan, bahkan kawan-kawan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. FSPMI secara timur akan bergerak di Polrestabes. Kita nanti akan menunggu kawan-kawan kita dari sektor-sektor lainnya. Kita akan mengepung Polrestabes hari ini sampai 4 teman kita dibebaskan. Maka kawan-kawan, hidup buruh, hidup buruh. Ayo musik lanjut. Kawan-kawan semua, terima kasih, kami ucapkan terima kasih banyak kehadirannya kawan-kawan. Inilah bentuk solidaritas yang kami lakukan. Bila mana ada suatu saat ada kawan-kawan yang tertangkap atau ada yang tidak sebaik yang kita pikirkan, supaya kawan-kawan nanti pastinya kita harus berjuang bersama-sama. Karena sampai saat ini kawan kita 4 orang, Bung Andi dan kawan-kawan masih ditahan di Polrestabes. Oleh sebab itu kita hari ini berjuang bersama-sama. Siap kawan-kawan? Karena perjuangan kawan-kawan itu yang kita minta, agar kawan-kawan kita yang ditahan di Polrestabes hari ini kita usahakan harus keluar, wajib dikeluarkan, karena kawan-kawan kita tidak ada yang bersalah. Karena laporan dari PT Jago bahwa kawan-kawan ini mengeroyok laporan pegawai PT Jago. Yang benar adalah teman kita Jago dikeroyok dari manajemen PT Jago. Oleh sebab itu kita berjuang bersama-sama. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Beberapa dari kita ditangkap, proses secara hukum, tapi laporan yang sudah kita masukkan, kita laporkan hanya menjadi bungkusan-bungkusan koran. Kita lihat bagaimana kinerja kepolisian ketika yang punya uang membuat laporan, ketika pengusaha merintis persoalan kasus menjadi sebuah konteks yang bisa menahan kawan-kawan. Solidaritas kita hari ini adalah untuk membuka mata lebar kita sebagai pekerja yang harus sadar diri, ini adalah kepedulian kita. Ke depan akan lebih berat lagi. Perjuangan terhadap hak pekerja akan menjadi masif dan mantul ketika program-program untuk pelaporan pidana dimiliki oleh pengusaha. Uang dan lagi-lagi ada rekayasa di sini. Serikat Pekerja Metal Indonesia tidak akan pernah menerima kriminalisasi kawan kami. Dan sampai hari ini, sampai nanti ketika suara kecil ini tidak didengarkan, besok, selanjutnya, dan hari-hari seterusnya kita akan melakukan aksi-aksi. Sudah kawan-kawan. Hidup buruh. Hidup. Yes. Yes. Terima kasih. Selamat siang, Bapak-bapak Surabaya. Mohon maaf, hari ini saya tetap berhenti. Karena kenapa? Kita membela kawan kita. 4 orang ditangkap sama polisi. Di mana itu? Karena yang ada perusahaan bawa uang langsung ditangkapi. Kita berdiri, kita
kita senang, kita nggak mau jalan. Tanggapan kita diapakan sama polisi. Sama harus tahu, polisi harus tercapai. Siapa yang ngerti mereka? Kalau bukan dari yang sepatah kita sendiri. Polisi harus memulai mereka sendiri. Bukan perusahaan. Teriakan, hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Jadi kawan-kawan, biar masyarakat Surabaya tahu kenapa hari ini kita turun ke jalan. Hari ini adalah aksi untuk kita membebaskan kawan-kawan kita yang dikriminalisasi oleh Bapak Kepolisian. Benar kawan-kawan? Jadi kita berharap supaya Bapak aparat mereka memperbaiki kinerja mereka. Bukan hanya karena ketika mendapatkan laporan dari para pengusaha mereka tindak lanjuti, tapi ketika mereka mendapatkan laporan dari kita kaum buruh tidak ada pergerakan. Bayangkan teman-teman, selama 1 tahun kita membuat laporan, sampai saat ini tidak ada pemanggilan. Kira-kira kawan-kawan salah apa benar itu enggak teman-teman? Salah. Jadi hari ini kawan-kawan, tujuan kita aksi supaya kita ingin institusi Polri ini menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat, bukan menjadi institusi yang hanya berpihak kepada para penguasa, para yang mempunyai modal. Jadi kawan-kawan, survei mencatat institusi ini adalah institusi yang paling bobrok. Institusi ini adalah institusi yang paling banyak maksudnya kawan-kawan. Kita berharap supaya tidak ada lagi kriminalisasi kepada kita kaum buruh. Kita berharap Bapak Polri mengevaluasi, menegur pimpinan-pimpinan yang ada di Surabaya. Jadi kawan-kawan, kita akan tetap stay di sini. Cek. Jadi kawan-kawan, kita akan tetap stay di sini sampai kita mendapatkan keadilan untuk kawan-kawan kita. Berani nggak teman-teman? Berani nggak teman-teman? Yang berani berjuang teriak lawan. Yang berani berjuang teriak lawan. Yang berani melawan, yang berani berjuang, yang berani teriak kata hidup buruh. Hidup buruh. Jadi kawan-kawan, kita akan tetap stay di sini sambil menunggu masa solidaritas dari berbagai daerah yang lainnya, dari Sidoarjo, dari Gresik, dari Pasuruan. Kita akan menunggu, kita akan melakukan aksi besar-besaran di Surabaya supaya publik menilai bahwasanya kinerja Polri sangat-sangat buruk. Benar nggak teman-teman? Benar nggak teman-teman? Jadi kita berharap kawan-kawan, hari ini tidak ada lagi intimidasi kepada kaum buruh di masa mendatang. Tidak ada lagi laporan-laporan dari kaum buruh yang tidak dianggap oleh Bapak aparat. Ada banyak kawan-kawan yang dimana ketika orang miskin, ketika orang dari rakyat kecil mengadu, sama sekali tidak ada pergerakan. Bayangkan kawan-kawan, ketika mereka kehilangan motor, harus mengadu, malah tambah kehilangan rumah. Kenapa kawan-kawan? Karena di institusi ini, kalau kamu tidak punya uang, jangan harap untuk mencari keadilan. Jangan harap untuk mendapatkan kebebasan. Ini adalah contoh fakta hari ini, bahwasanya teman-teman kita sebanyak 4 orang, yang dimana mereka adalah para pejuang-pejuang kaum buruh, yang dimana mereka melaporkan para pengusaha, tapi malah mereka yang ditangkap, malah mereka yang ditangkap oleh Bapak Polres. Di mana cara berpikirnya Bapak Kepolisian ini? Hari ini kita ingin menunjukkan bahwa kita kaum buruh tidak akan pernah diam. Kita kaum buruh akan selalu solid bersatu untuk membela kawan-kawan kita. Hari ini kita membuktikan bahwasanya ketika buruh bersatu, ketika buruh berani bersuara, negara ini harus siap-siap mendapatkan perlawanan dari rakyat.
Negara ini harus siap-siap mendapatkan suara-suara perlawanan dari kaum-kaum rakyat. Siap gak kawan-kawan? Siap gak kawan-kawan? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Ya, bahwasanya kawan kita bukan maling, bukan merampok, bukan merugikan uang negara. Banyak koruptor. Kenapa tidak ditangkap? Karena apa? Main uang. Kalau buruh memang tidak ada uang. Yang keberanian buruh adalah di jalanan ini. Semoga kawan-kawan tetap semangat. Jangan patah bersemangat. Perjuangan buruh inilah di jalan. Nek sampai melalui uang tidak mungkin, karena buruh tidak banyak uang. Karena buruh sekarang ini tidak naik gajinya, banyak pemotongan, terutama yang akan dipotong lagi 3% untuk perumahan. Belum tentu pekerja akan diberikan perumahan. Itu akal-akalan pemerintah. Jelas uangnya mau akan dikorupsi sama pejabat-pejabat. Kenapa? Pejabat yang korup beberapa triliun ini sekarang ini tidak ada, harus ditangkap, harus dipenjara. Jangan orang-orang miskin, orang kecil-kecil ini yang ditangkap, karena kawan-kawan ini memperjuangkan perut, memperjuangkan hak-hak untuk kesejahteraannya. Tetapi apa kenyataannya? Sekarang ini kawan-kawan buruh tetap ditekan supaya kawan-kawan buruh tidak sejahtera. Nek kawan buruh miskin gampang bujuane. Bener kawan-kawan. Pengusaha pemerintah saiki tidak membela kaum buruh, bahwasanya orang-orang kecil ini akan menyuarakan, pasti akan ditindas. Dengan apa? Pelaporan kita tidak ditanggapi. Kemarin kita sudah melaporkan PT Japo. Kenapa tidak dilaksanakan dari Polrestabes? Karena tidak ada uang. Kalau PT Japo yang melaporkan kawan-kawan, sedino langsung ditangkap kawan-kawan. Benar kawan-kawan? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kita terus melawan kawan-kawan. Siapkan untuk kawan-kawan yang istirahat, dikabari, dikasih info 12.30 kita geser. Jadi instruksi dari Pak Korda sama pimpinan 12.30 kita geser pelan-pelan, kita menuju Polrestabes. Jadi kita ingin ingatkan lagi, kita ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Surabaya bahwa aksi hari ini adalah evaluasi kinerja kepolisian. Bagaimana kriminalisasi terhadap anggota kita, terhadap kawan kita pejuang buruh, pejuang hak yang sedang melakukan kegiatan ditangkap. Ada indikasi rekayasa yang mana dalam prosesnya kita beri tanda kutip ada suap di balik proses penanganan tersebut. Jadi sampai hari ini, jika nanti kawan kita tidak dibebaskan, sepakat buat macet akses Surabaya. Sepakat. Jadi 12.30 nanti kita persiapkan untuk geser ke Polrestabes. Diinformasikan kepada kawan-kawan yang sedang bersama, yang sedang melaksanakan sholat untuk diberitahukan bahwa 12.30 kita geser. Terima kasih. Bebaskan para pejuang buruh. Bebaskan para pejuang buruh. Bebaskan pejuang buruh. Jangan sampai ketidakadilan untuk masyarakat kecil dibohongi terus sama pejabat pemerintahan. Demi memperjuangkan hak teman-teman kita, yang mana dalam hal ini adalah pelanggaran hak normatif. Mereka dikriminalisasi,
dituduh dengan rekayasa mereka melakukan pengeroyokan terhadap perempuan. Tidak tuduhan seperti itu. Kita laki-laki mau sore ngambil kok. Kawan, hari ini kita evaluasi kinerja Kapolres Tebet. Bahkan kalau perlu untuk kita akan copot Kapolres Tebet yang menjabat saat ini. Sebagai gambaran, Surabaya tidak boleh ada pesanan-pesanan. Surabaya tidak boleh ada kardus yang berisi uang untuk menyelesaikan masalah. Surabaya tidak boleh ada oknum-oknum atau sutradara-sutradara yang merekayasa tindakan yang bisa nanti menyebabkan kawan-kawan kita ke depan untuk perjuangan bisa dikriminalisasi lagi. Kita tolak hari ini sebagai kawan. Ingat, Polisi, bahwa kita itu bukan maling, kita bukan curanmor, kita pun juga bukan korupsi. Bagaimana kita adalah pekerja yang membawa kawan-kawan kita yang disalimi oleh perusahaan. Maka kita serikat tidak akan takut untuk melawan bila mana polisi sendiri itu melawan. Betul kan kawan? Polisi sekali-sekali menggarai arah-arah Surabaya. Untuk memulai jalan kanan. Sekali lagi kita sampaikan kepada masyarakat Surabaya. Kita sampaikan kepada masyarakat yang berkumpul pada hari ini. Ini adalah oknum-oknum, bukan rekayasa dari kepolisian. Membuat seolah-olah kawan kita adalah pelaku tindak pidana. Ini adalah pesanan dari orang-orang yang punya uang untuk merekayasa tindakan-tindakan yang mana apabila tuntutan kita pun juga dipenuhi, gelar perkara juga jelas, mereka tidak terlibat sama sekali. Bebaskan pejuang buruh! Bebaskan! Padu rebut demokrasi, jaga kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan. Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan. Buruh. Polisi maling, polisi maling, polisi garang. Polisi jago mengayomi. Tugasmu mengayomi. Pak Polisi, jangan mengkriminalisasi. Tugasmu mengayomi. Tugasmu mengayomi. Pak Polisi, jangan mengkriminalisasi. Sampaikan bahwa Polres Tebet tidak jauh dari Polres Cirebon yang bermain drama dengan kasus Syafina. Polres Tebet tidak terbukti memutar balik bagaimana orang yang ditindas oleh anak anggota dewan seolah-olah katanya tidak sengaja, padahal diri
tidak berulang kali. Hari ini Polrestabes bersandiwara lagi karena kami juga menerima uang sedekah dari orang kaya untuk mengkriminalisasi orang miskin. Kita siap melawan dan kita juga mengevaluasi Polrestabes Surabaya. Tuntutan kita tetap berturut para penipuan bahkan kasat reskrim Polrestabes Surabaya. Hidup buruh, hidup rakyat, hidup sandiwara, bersihkan Polrestabes Surabaya dari para pakar-pakar mafia kasus putar balik fakta. Hidup buruh, hidup buruh. Kawan-kawanku semua, tidak akan ada aksi, tidak akan ada demo. Rakyat tidak akan demo kalau polisi kerja benar sesuai undang-undang, kerja adil melindungi seluruh rakyat, tidak hanya orang yang punya duit yang dilindungi, tidak hanya orang yang bawa amplop yang dijalankan laporannya, tetapi semua rakyat harus diperlakukan adil, maka rakyat tidak akan demo. Benar gak? Benar gak? Demo dipikir capek ini. Ini pembayaran sama demo, mana pembayaran gak? Oleh nasi bungkus gak? Dia nak polisi ke demo, rekayasa orang-orang dibayari dan diberi nasi bungkus. Itu demonya Polrestabes Surabaya. Ya Pak, videokan Pak, viralkan kelakuannya bejat Polrestabes Surabaya menjadi aktor pemain rekayasa perkara, rekayasa kasus. Siapa? Kumpul, Bapak tua, kita sama-sama bangsa Indonesia pasti pernah menjadi korban polisi laporan uangnya, tapi nanti kayak amplop duit 50.000 langsung laporan terbit beruang terlalu kayak pesawat batas. Hari ini kita protes kepada Polrestabes Surabaya. Kelakuan oknum Polrestabes yang menenggelamkan kasus-kasus rakyat kecil, tidak memeriksa, tidak memanggil semua pelaporan kita tidak diproses. Tapi kalau yang lapor orang kaya, langsung kasus perkara jalan batas, bahkan orang benar jadi salah, orang salah jadi benar. Benar gak dan kawan? Hari ini kita sekelompok rakyat kecil, sekelompok kecil rakyat yang bisa menyuarakan. Hari ini kita suarakan kerjanya Polrestabes ternyata hanya berrekayasa kasus untuk memenjarakan orang-orang kecil demi uang dari orang-orang kaya. Inilah aksi kita, saudara-saudara pemakai jalan umum. Protes kita kepada Polrestabes Surabaya. Ada reskrim, semua dicepat, dicopot, dibuang dari Surabaya. Agar Surabaya aman, Surabaya tertib, Surabaya adil. Semua kejahatan harus ditindak. Tapi bukan hanya laporan pesanan dari orang-orang kaya yang akhirnya mengkriminalisasi kasus-kasus kecil kita. Hidup buruh, hidup rakyat, hidup buruh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.